Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video ini saya ingin sharing tentang bagaimana mengembangkan sebuah koperasi. Nah, dalam koperasi itu, hal yang sangat penting adalah bagaimana koperasi itu bisa membangun partisipasi anggota sehingga koperasi bisa berjalan secara optimal. Nah, seperti kita ketahui bersama-sama bahwa maju mundurnya sebuah koperasi itu sangat ditentukan dari bagaimana koperasi bisa membangun partisipasi anggotanya dan bagaimana anggota bisa merespon dari program yang dijalankan oleh koperasi dan ikut berpartisipasi dalam koperasi. Nah, model-model atau bentuk-bentuk partisipasi anggota dalam koperasi mungkin akan eh, saya sharingkan dalam video yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya tertarik dengan uh, sebuah pendapat dari Pak Rufke dalam seminar aspek-aspek manajemen usaha koperasi sebagai pedoman pengembangan kebijakan koperasi Indonesia tentang bagaimana model yang efektif dalam partisipasi di sebuah koperasi. Ini pendapatnya dari pendapat Rufke. Baik, teman-teman, bahwa partisipasi itu di ada beberapa komponen yang berpengaruh terhadap efektivitas sebuah partisipasi di koperasi. Jadi, bagaimana partisipasi di koperasi itu akan efektif dan bagaimana itu harus dikembangkan, apa-apa saja komponennya. Nah, ini saya akan sharingkan pada video kali ini. Baik, jadi yang pertama adalah komponen apa yang harus ada di dalam menciptakan sebuah partisipasi yang efektif. Yang pertama tentu adalah anggota. Nah, ini anggota itu adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan bagi koperasinya. Jadi, dalam koperasi ini anggota mempunyai kedudukan yang berbeda. Yang pertama dia sebagai pemilik dan sekaligus dia juga sebagai pelanggan dari koperasinya atau lebih dikenal dengan istilah dual identity. Jadi anggota itu dalam koperasi bukan hanya saja sebagai pelanggan yang mungkin mayoritas membutuhkan pelayanan dari koperasi, tapi dia juga berperan sebagai pemilik dari perusahaan, yaitu perusahaannya perusahaan koperasi yang dikembangkan. Jadi, fungsi-fungsi anggota ini sangatlah penting bagi kemajuan sebuah koperasi, karena dia yang akan menentukan bagaimana jalannya koperasi dengan melakukan partisipasi sebagai pemilik dan akan menentukan jalannya koperasi dengan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Dalam koperasi sebetulnya ini ada hal yang sangat unik dan sebetulnya sangat menjadi keunggulan yang sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Yaitu kalau dalam perusahaan lain kita membangun perusahaan itu adalah untuk mencari konsumen. Nah, dalam koperasi konsumennya itu sudah ada, yaitu anggota. Sehingga perusahaan yang kita bangun itu, yaitu koperasi, tidak perlu lagi mencari konsumennya karena konsumennya sudah ada. Jadi ini adalah keunggulan yang sangat luar biasa dari sebuah koperasi. Kalau anggotanya memahami bagaimana dia mengembangkan koperasi. Nah, hal yang lain yang perlu ada adalah manajemen koperasinya. Nah, bagaimana manajemen koperasi ini dapat mengembangkan pengelolaan koperasinya sehingga nanti ada efektivitas dari partisipasi anggota. Nah, jadi ini bentuk-bentuk partisipasi anggota dalam mencapai efektivitas sebuah partisipasi di koperasi. Yang pertama itu adalah voice. Voice itu adalah anggota harus bersuara. Artinya anggota harus memberikan saran, masukan bagaimana pengembangan, tanggapan atas program yang dijalankan, atau tanggapan atas manajemen koperasinya. Lalu bentuk partisipasi yang kedua adalah vote, memilih. Artinya memilih baik
misalkan dalam pemilihan siapa yang akan mengelola, dalam hal ini manajemen kooperatifnya, mau siapa yang dipilih, dan tentu manajemen kooperatif ini dalam hal kepengurusan itu biasanya, bukan biasanya ya, artinya berdasarkan ketentuannya itu harus berasal dari anggota. Jadi anggota-anggota siapa saja yang akan dipilih menjadi manajemen kooperatif. Nah, tapi manajemen kooperatif ini juga dapat merekrut profesional-profesional untuk membantu pengelolaan koperasi. Gitu. Nah, sehingga anggota juga harus bersuara. Nah, dalam bersuara dan memilih ya. Dalam memilih juga misalkan memilih program apa yang mau dilakukan. Itu juga bentuk partisipasi yang bisa dilakukan anggota. Nah, bentuk partisipasi yang lain adalah exit. Exit ini adalah apakah anggota itu bisa memutuskan apakah anggota itu mau tetap bertahan di koperasi atau tidak. Jadi ada ungkapan buat apa berkoperasi kalau tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga ketika ada pernyataan ini, maka dalam mengembangkan koperasi itu harus dicari bagaimana agar koperasi itu memberikan manfaat kepada anggota. Karena kalau tidak ada manfaat bagi anggota, maka anggota bisa saja memutuskan untuk keluar dari koperasinya. Artinya, kalau tidak ada manfaatnya berkoperasi, ini tentu akan berpengaruh terhadap jalannya koperasi yang dibangun. Karena ketika tidak berpartisipasi, maka bisa saja ini menjadikan beban buat koperasinya. Gitu. Nah, jadi ini bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh anggota. Jadi ada voice, vote, dan exit. Nah, dalam membangun partisipasi yang efektif ini, itu anggota tentu ketika bergabung ke koperasi itu ada kebutuhan ya, demand. Demand ini adalah kebutuhan. Jadi salah satu dasar untuk mengembangkan koperasi itu adalah harus ada minimal salah satu kebutuhan yang ingin diselesaikan secara bersama-sama. Karena koperasi ini kan bukan perusahaan yang dikuasai oleh seseorang, tapi koperasi ini adalah perusahaan yang dibangun secara kekeluargaan, secara kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan bersama yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri atau ada keinginan untuk menyelesaikan bersama-sama. Jadi saling tolong-menolong. Nah, makanya dalam koperasi itu ada jati diri koperasi yaitu berupa self-help kooperatif. Permintaan dari anggota ini tentu harus direspon oleh manajemen kooperatif, manajemen koperasi. Nah, manajemen koperasi harus merespon permintaan anggota ini sehingga memutuskan hal-hal yang akan dilakukan, hal-hal yang akan dikembangkan berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Hal apa saja yang akan dikembangkan, bagaimana pengembangannya, bentuknya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, ini harus diputuskan, disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dalam hal penyesuaian antara kebutuhan dengan keputusan ini, terkadang memang ini tidak mudah ya, karena dengan beragamnya atau banyaknya anggota, kebutuhan-kebutuhan juga kadang berbeda-beda, gitu kan? Sehingga untuk memutuskan hal ini juga tidaklah mudah. Makanya dalam sebuah koperasi itu ada dikenal dengan homogenitas. Semakin homogen anggotanya, maka akan semakin mudah untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, dari keputusan-keputusan ini dan permintaan ini, maka nanti ada komponen ketiga, yaitu program. Program yang akan dijalankan koperasi. Jadi antara permintaan dan keputusan yang diambil, muncullah nanti program yang akan dijalankan. Nah, tentu program ini harus sesuai dengan kebutuhan anggota. Dan atau output program ini harus sesuai dengan kebutuhan anggota. Nah, kesesuaian antara output dengan kebutuhan anggota tentu ini akan berpengaruh terhadap efektivitas partisipasi dalam sebuah koperasi. Hal ini juga mungkin tidak mudah ya, output programnya mau seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, ini tentu harus dibicarakan
Nah, forum yang bisa digunakan untuk membicarakan ini salah satunya adalah dalam rapat anggota tahunan. Output dan kebutuhan ini harus selaras. Nah, tinggal bagaimana nanti kebutuhan ini, tentu kalau kebutuhan kan banyak ya. Jadi prioritas program mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga nanti output itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin tidak semua kebutuhan yang dibutuhkan anggota itu dapat dipenuhi oleh koperasi. Nah, tentunya ini harus kita pilih kebutuhan-kebutuhan mana yang bisa dijalankan. Nah, untuk menjalankannya, nanti kan ada eh, kemampuan atau ability dari manajemen koperasi. Nah, kemampuan ini bisa berbagai macam ya. Artinya kemampuan untuk mengelola, kemampuan pengetahuannya, kemampuan jaringannya, lalu kemampuan juga modalnya. Nah, kemampuan modal juga tentu dipengaruhi dari anggota. Nah, modal ini sangat, walaupun memang koperasi itu adalah perkumpulan orang, tapi dalam koperasi juga tetap dibutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Karena nanti kan harus ada program yang dijalankan. Nah, untuk menjalankan program juga pasti tentu membutuhkan dana untuk menjalankannya. Nah, dengan kemampuan yang ada dalam koperasi, nanti akan menjadi tugas dari pengurus atau manajemen dalam menjalankan programnya. Nah, kesesuaian antara tugas dan kemampuan ini akan berpengaruh terhadap efektivitas partisipasi dalam sebuah koperasi. Nah, jadi ini memang ketiga komponen ini saling terkait. Kalau boleh dikatakan yang mana dulu yang harus dijalankan kan itu, apakah partisipasi anggotanya dulu gitu kan kebutuhannya atau keputusannya. Tentu ini tidaklah mudah untuk memutuskan eh, apa namanya menjalankan program-programnya sehingga partisipasi anggota itu dapat berjalan efektif. Nah, namun demikian dalam koperasi itu bisa dibicarakan. Makanya anggota itu harus berpartisipasi. Itu kan berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan saran, pendapat, memilih atau maupun dalam bentuk exit ya, keluar dari koperasi. Nah, tapi sebelum keluar tentu kan dia harus memberikan masukan-masukan atau memilih dari alternatif-alternatif yang akan dikembangkan, yang akan dijalankan, dan tentu di sini selain tadi mengambil keputusan, anggota juga harus juga siap menanggung kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan koperasi. Nah, pada umumnya dalam hal kemampuan, misalkan anggota ini tidak jarang anggota yang lebih banyak menuntut haknya sebagai pelanggan, tapi dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pemilik dari perusahaan. Contohnya dalam hal memodali koperasi. Nah, tentu kan untuk menjalankan program yang bagus, program yang efektif, juga membutuhkan permodalannya. Nah, permodalan juga ini harus disupport oleh anggota, gitu kan, sehingga koperasi mampu menjalankan programnya, kewajibannya untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota. Nah, ketiga komponen ini saling terkait sehingga nanti akan menciptakan sebuah partisipasi yang efektif. Jadi begitu ya untuk membangun efektivitas partisipasi di koperasi itu ada 3 unsur yang harus berjalan berdasarkan pendapat dari Pak Rupke ya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya.